sebagai kelanjutan dari nifasnya ataukah bukan? Jawabannya bukan bagian dari nifas. Kenapa? Karena dia keluar lagi setelah 15 hari masa suci. Ya, maka masa suci ini bagi umum sebagai masa suci yang menjadi antara nifas dengan haid. Contoh yang kedua, 35 hari keluar darah, 4 hari bersih, kemudian berapa hari lagi keluar darah tuh? 5 hari. 5 ya. 35, 4 dan 5. 35 keluar darah, 4 hari bersih, 5 keluar darah. Nah, karena di sini masa berhentinya darah itu kurang dari 15 hari, ya tepatnya hanya 4 hari saja, maka ini tidak bisa disebut sebagai penjeda antara nifas dan haid. Karena masa nifasnya itu berhenti sebelum 60 hari, ya. Jadi untuk ada haid kemudian itu juga minimal 15 hari. Nah di sini nafas itu hanya 4 hari. Maka nafas ini bisa masuk dalam kategori nifas jika dijumlahkan semuanya tidak sampai 60 hari. Kita cek 35 tambah 4 itu 39 hari, ditambah 5 itu 44 hari. Maka seluruhnya ini dihukumi sebagai masa nifas. Sedangkan 4 hari yang nafas pun berhenti darah ini juga masih dihukumi sebagai nifas, ya. Sehingga kalau ada seorang wanita berhenti darah lalu 4 hari itu dia memutuskan untuk saya nggak mau sholat dulu di nifas sebelumnya saya itu nifas tuh 55 hari tuh. Nah ini kok tiba-tiba saya melahirkan kelahiran yang ke-7 kok udah segini gitu ya, udah kelahiran anak yang ke-7 kenapa tiba-tiba berhenti? Jangan-jangan cuma karena kurang lancar aja peredaran darahnya, makanya saya berhenti di sana. Lalu saya memutuskan saya nggak mau mandi dulu karena saya yakin nanti darahnya akan keluar lagi. Nah ini tidak masalah bagi orang yang nifas yang punya patokan nifas yang selalu sama di setiap kelahiran, ya. Intinya yang disebut sebagai nifas itu adalah 44 hari. Darah yang keluar 5 hari setelah masa terputusnya darah 4 hari ini masih dihukumi sebagai nifas. Kenapa? Karena nafasnya berhentinya darah tidak sampai 15. Berikutnya. Ya, selanjut ke syarat yang keempat, yakuna dzalika fi sittin walau waqat pada sittin zaman walau bisa maniyatir falaita nifas. Suma in wujida fihi syaqqul haid wa huwa bulughu yawmin wa lailah wa huwa haidun wa illa fala. Dan nifas itu datang dalam tempo 60 hari. Jika darah keluar lebih dari 60 hari walaupun hanya sebentar, maka itu bukanlah nifas. Jika darah yang datang kemudian itu adalah memenuhi syarat haid seperti berdurasi sehari semalam misalnya, maka darah tersebut disebut sebagai darah haid. Jika tidak demikian, maka bukan darah haid. Ya. Syarat yang keempat ayatku hanya dikasih ya. Jadi yang disebut sebagai nifas maksimal dia keluarnya 60 hari sejak kelahirannya, ya, sejak dia melahirkan. Kalau ada darah yang keluar melebihi hari ke-60, maka itu tidak masuk dalam kategori nifas, ya. Sehingga ini tidak bisa dikait kalau yang boleh atau ini tidak. Nah, kalau misalnya ada orang yang keluar darah 61 hari misalnya, bisa saja hari ke-61 itu haid kalau memenuhi syarat haid. Dengan syarat hari ke-60 sempat terjeda beberapa saat. Dia keluar darah nifas selama 60 hari. Terus dari sore sampai malam kemudian itu hari ke-61 keluar darah yang dituliskan darah haid. Berarti itu hari ke-61 adalah darah haid, bukan darah haid. Ya, baik. Silakan lanjutkan. Oke, contoh yang pertama, setelah melahirkan ia mengalami keluar darah selama 70 hari tanpa ada jeda. Maka ia mengalami nifas dan istihadhah, ikhtalaqa nifasuha bil istihadhah.
lancar banget, jadi sampai 70 hari, hari ke-60 itu nggak ada berhenti-berhentinya sama sekali. Maka di sini dia adalah wanita yang istihadah dari nifas. Darah nifasnya bercampur dengan darah istihadah, dan istilahnya ikhtalaqa nifasnya bil istihadah. Di sini di selama 70 hari ini dia membedakan mana yang nifas dan mana yang istihadah, dan insya Allah kita akan bahasnya di bab yang kedua tentang wanita istihadah dari nifas. Nah, sedangkan di contoh yang kedua, kalau ada orang yang keluar lebih dari 60 hari darah nifasnya, tapi di hari yang ke-60 sempat berhenti darah nifasnya, maka di hari yang berikutnya, hari ke-61 dan selanjutnya, itu bukan darah nifas lagi, ya, bukan juga istihadah, tapi dia adalah darah haid. Karena begini, apakah harus ada jeda 15 hari atau beberapa hari yang menjeda antara nifas dan haid? Tergantung. Kalau nifasnya berhenti sebelum hari ke-60, maka harus ada jeda minimal 15 hari masa suci sebelum datang waktu haid. Tapi kalau misalnya darahnya itu tidak berhenti sampai hari ke-60, ya, bahkan masih terus-terusan keluar, maka kita lihat di hari ke-60 itu apakah ada sempat berhenti sejenak atau tidak. Kalau sempat berhenti sejenak, walaupun dari hitungan sejam 2 jam, itu sudah bisa disebut sebagai masa suci yang berbeda antara nifas dengan haid. Ya, artinya masa haid dan nifas itu kadang-kadang harus dijeda 15 hari masa suci, tapi kadang-kadang juga tidak. Kalau kasusnya darah nifas itu sampai 60 hari atau lebih, maka tidak perlu ada jeda beberapa 15 hari antara nifas dengan haid, cukup beberapa saat di hari ke-60. Baik, berikutnya. Sekarang kita akan masuk ke bab kedua, yaitu istihadah dari nifas. Durasi maksimal nifas dalam mazhab Syafi'i adalah 60 hari. Apabila ada wanita mengalami nifas lebih dari 60 hari dan bersambung tanpa jeda hingga hari ke-61 dan seterusnya, maka darah nifasnya bercampur dengan darah istihadah. Istilahnya ikhtalaqa nifasuha bil istihadah. Darah yang keluar pada hari-hari yang melebihi 60 hari tersebut harus dia tentukan mana yang nifas dan mana yang istihadah. Caranya tergantung kondisinya. Apabila ia wanita yang bisa membedakan warna darah dan memenuhi syarat tamyiz atau mumayyizah ataukah tidak. Dan tergantung apakah ia wanita yang baru saja mengalami nifas ataukah tidak. Oke, Para baik. ulama mengelompokkan jenis. Baik. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan membahas malam ini tentang istihadah dari nifas, khususnya bagi mubtadaah dan mu'tadah yang dari golongan mumayyizah, ya. Nah, apa sih yang akan kita bahas dari sini? Yang kita bahas adalah wanita yang keluar darah nifasnya itu lebih dari 60 hari 60 malam. Ya, sehingga kalau dia keluar darahnya lebih dari 60 hari 60 malam dan pada hari ke-60 itu tidak berhenti sama sekali, ya. Tadi kalau sempat berhenti sama sekali kan hari ke-61-nya haid tuh. Tapi kalau di hari ke-60-nya itu tidak berhenti sama sekali dan berterus-terusan keluar, ya, melewati 60 hari, maka dia mengalami bercampurnya darah nifas dan istihadah. Ikhtalata nifasuha bil istihadah. Di dalam hari-hari tersebut dia harus tentukan nih, ya. Misalnya dia keluar darah 80 hari dari sejak melahirkan, dia harus tentukan dari 80 hari itu mana yang nifas, mana yang istihadah, ya. Jadi menentukan istihadah itu bukan selalu di hari yang ke-61, mentang-mentang durasi maksimal nifas itu 60 hari, terus kalau keluar darah lebih dari 60 hari berarti udahlah, putuskan saja istihadahnya dari hari ke-61. Nah, ini keliru. Tidak selalu begitu, ya, tidak selalu begitu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ada ketentuan dalam pemilahan antara darah nifas dan istihadah bagi orang yang mengalami keluar darah lebih dari 60 hari pasca melahirkan. Dan itu berbeda-beda di antara para wanita. Kalau dia adalah wanita yang bisa membedakan warna darah, ya, dan dia itu adalah wanita yang memenuhi syarat tamyiz, nanti kita akan bahas syarat tamyiz. Memenuhi syarat tamyiz, dia itu mumayyizah istilahnya, ya. Wanita yang memenuhi syarat tamyiz bisa bedain warna-warna darahnya, itu namanya wanita mumayyizah. Kalau dia adalah wanita mumayyizah, maka dia akan menentukan atau memilah darah nifas dan istihadahnya
dari pengelompokan dan pembedaan warna darah. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat tamyiz atau memang dia tidak bisa membedakan warna darah atau memang darahnya cuma satu jenis saja, hitam saja atau merah saja gitu kan, sampai berpuluh-puluh hari, lebih dari 60 hari, dan ya dia juga nggak bisa bedain warna darahnya, ya sudah, berarti dia tidak bisa memilah nifas dan istihadahnya berdasarkan warna darah. Wong dia nggak bisa bedain kok warna darahnya, atau emang darahnya cuma hitam doang kok semuanya. Maka nanti caranya dikembalikan kepada masa adat kebiasaan nifasnya, atau jika dia adalah wanita yang pertama kali nifas, mengikuti aturan di dalam kasus mubtadaah. Ya, nah pada malam hari ini kita akan bahas yang mumayyizah dulu, mubtadaah, mumayyizah, dan mu'tadah, mumayyizah. Ya, kita akan bahas syarat-syarat tamyiznya setelah ini. Silakan. Ya, baik. Nah, para ulama mengelompokkan jenis wanita yang istihadah dari nifas menjadi 7 golongan. Hal ini mirip dengan golongan yang istihadah dari haid yang jenisnya juga ada 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas wanita istihadah dari nifas dari golongan mumayyizah, di mana golongan ini nanti akan terbagi menjadi 2, yaitu mubtadaah dan mu'tadah. Terus satu hal penting yang perlu kami sampaikan, ya tadi sudah dijelaskan juga sama Ustazah, malam ini kita hanya akan membahas wanita yang mengalami istihadah dari nifas. Artinya kita hanya akan membahas wanita yang pasca melahirkan keluar darah lebih dari 60 hari saja. Sebab jika darahnya berhenti total sebelum 60 hari, maka tak ada kasus istihadah baginya. Iya, baik. Jamaah sekalian, kita hanya akan membahas wanita mu'tadah, mubtadaah, yang mumayyizah, dan kita hanya akan membahas yang keluar darah lebih dari 60 hari dengan berbagai macam warna darahnya. Kalau ternyata ada seorang wanita nifas, lalu dia warna-warni darahnya, tapi tidak melewati 60 hari, nah kita tidak akan membahasnya pada malam hari ini. Karena dia tidak mengalami istihadah, dia wanita nifas biasa. Misalnya, dia habis melahirkan keluar 5 hari warna hitam, 20 hari warna merah, dan 25 hari warna coklat, habis itu berhenti, ya berarti semuanya nifas. Walaupun dengan warna-warna yang berbeda-beda. Karena kalau di total 5 tambah 20 tambah 25, semuanya baru 50 hari. Ya semuanya adalah nifas, gitu ya. Kadang nanti ada yang bertanya lagi, loh bukannya nifas itu cuma 40 hari. Nah ini berarti nggak ikutin episode yang kelima kalau nggak salah ya, tentang nifas dalam madzhab Syafi'i, itu maksimalnya adalah 60 hari, bukan 40 hari. 40 hari di dalam madzhab Syafi'i itu adalah jumlah ghaliban, jumlah yang mayoritas wanita nifas mengalaminya. Tapi itu bukan jumlah maksimal. Kalau ada wanita yang masih keluar darah setelah 40 hari, itu masih disebut sebagai darah nifas selama itu tidak lebih dari 60 hari, 60 malam. Jadi kita tidak akan membahas wanita yang keluar darah maksimal 60 hari ya, walaupun berbeda-beda warna darahnya, itu semuanya masuk dalam kategori nifas. Kita hanya membahas malam hari ini wanita yang lebih dari 60 hari keluar darahnya, dan keluar darahnya berbeda-beda warna darahnya. Ada yang sebagian hitam, sebagian merah, sebagian coklat, sebagian kuning, sebagian keruh, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya. Ya. Jenis yang pertama adalah mustahadah mumayyizah nifas. Mustahadah adalah wanita yang mengalami istihadah, sedangkan mumayyizah adalah istilah bagi wanita istihadah yang bisa membedakan jenis-jenis warna darah yang keluar dari kemaluannya. Wanita jenis mumayyizah ini akan menentukan nifas dan istihadahnya dengan cara membedakan warna darahnya. Darah yang lebih pekat, darah kuat, dianggap nifas. Sedangkan yang warnanya lebih muda atau lemah dianggap sebagai istihadah. Wanita mumayyizah dalam penentuan darah nifas ini terbagi menjadi 2. Yaitu yang pertama, mustahadah mubtadaah mumayyizah bin nifas. Mustahadah artinya wanita yang mengalami istihadah, mubtadaah artinya wanita yang pertama kali melahirkan dan mengalami nifas, baru pertama nifas tapi langsung mengalami istihadah. Terus mumayyizah wanita yang bisa membedakan warna-warna darah yang keluar dari kemaluannya. Terus ya, baik. Jadi wanita mumayyizah dari nifas, sebagaimana mumayyizah dalam haid itu juga ada 2 ya.
Wanita mumayyizah, wanita yang bisa memenuhi syarat tamyiz dan bisa membedakan warna darah itu ada dua, baik dari dalam golongan nifas ataupun haid itu juga ada dua, yaitu mubtadaah dan mu'tadah. Nah, jadi yang pertama mustahabah, mubtadaah, mumayyizah fi nifas. Maksudnya apa? Wanita yang mengalami istihadah, dia keluar darah lebih dari 60 hari 60 malam dan berterusan sampai hari-hari berikutnya. Dan dia itu adalah mubtadaah, ya. Dia baru saja mengalami kelahiran bayinya, baru pertama kali melahirkan, baru pertama kali mengalami nifas. Baru mengalami nifas langsung istihadah gitu ya. Dan dia itu mumayyizah. Tapi walaupun dia pertama kali melahirkan, dia bisa bedain mana warna merah, mana warna hitam dari darahnya, dan dia itu mencatatnya dengan seksama, ya. Jadi ketika hitam dicatat sama dia, yang merah dicatat sama dia, dan memang harus seperti itu. Gitu. Nah, bagi wanita yang seperti ini, maka kalau keluar darah lebih 60 hari dan tidak berhenti di hari ke-60 tapi berterus-terusan, itu untuk memilah mana darah nifasnya, itu dengan cara mengelompokkan warna darah. Yang lebih pekat itu disebut sebagai darah kuat atau darah qawi, sedangkan yang lebih muda warnanya atau darah lemah bisa saja disebut sebagai darah istihabah. Gitu ya. Misalnya dia keluar darah 50 hari berwarna hitam, kemudian 20 hari berwarna coklat. Nah, itu total berapa tuh 50 tambah 20? 70, berarti dia bercampur darah nifas dan istihabahnya. Nah, untuk menentukan yang nifas yang mana? Yang hitam, yang 50 hari. Sedangkan yang coklat, yang 20 hari itu adalah istihabah. Nah, di sini istihabahnya bukan di hari ke-61 loh ya. Tapi di hari keberapa? Di hari ke-51. Nifasnya 50 hari, istihabahnya dari 51 sampai 70. Ya, karena itu adalah yang berwarna lemah atau coklat. Jadi jangan sampai ada di benak kita, pokoknya kalau nifas itu lebih dari 60 hari, pokoknya hari ke-61 istihabah, ini keliru. Ya, baik, berikutnya. Yang berikutnya, yang kedua itu adalah mustahadah, mu'tadah, mumayyizah fi nifas. Mustahadah, wanita yang mengalami istihadah, sedangkan mu'tadah adalah wanita yang sebelumnya sudah pernah melahirkan dan mengalami nifas. Mumayyizah, wanita yang bisa membedakan warna-warna darah yang keluar dari kemaluannya. Selengkapnya, syarat tamyiz bagi wanita mumayyizah dalam nifas dijelaskan di dalam kitab Al-Ibana wal Ifadah sebagai berikut. Oke, sebentar. Jadi mustahadah, mu'tadah, mumayyizah itu adalah wanita yang dia itu mengalami istihadah, dia nifas, dia habis melahirkan, keluar darah ya, dan darahnya itu lebih dari 60 hari. Nah, itu kan dia istihadah tuh, ada di antara beberapa hari tersebut yang darah haid, yang darah nifas dan juga istihadah. Tapi dia itu wanita mu'tadah. Mu'tadah dikata i'tada, yang memiliki kebiasaan ya. Artinya ini bukan kelahiran pertama buat dia. Mungkin ini anak kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Udah nifas yang kesekian kalinya. Artinya dia punya patokan. Saya nifas yang kemarin tuh sekian hari. Biasanya orang masa nifasnya sih enggak lupa ya. Karena ya jarang-jarang sih orang nifas nggak kayak orang haid yang tiap bulan. Pasti dia ingat tuh. Ya. Kemudian mumayyizah itu ya seperti yang kita bahas, wanita yang bisa membedakan warna darah dan memenuhi syarat tamyiz. Jadi wanita, apa bedanya mubtadaah mumayyizah dengan mu'tadah mumayyizah? Kalau mubtadaah mumayyizah, orang yang baru pertama kali melahirkan, mengalami nifas dan langsung istihadah, sedangkan mu'tadah mumayyizah adalah orang yang mengalami istihadah dari nifasnya, tapi ini bukan nifas yang pertama. Ya, silakan. Ya. Dan syarat tamyiznya adalah wa hukmuha annal qawiyya huwa nifas wa dha'if wa in tala zamanuhu tuhurun qalla aw kasur bi syaratin alla yujawiz al-qawiyyu 60 yawman wa ya'tiha huna jami'ul masail al-mutaqaddimah fil mumayyizah fil hayd wa yushtaratu alla yasbiq ad-damay naqa'an yablugh 15 fa akthar فإن سبقه نقاء يبلغ 15 فأكثر فيكون الدم القادم حيضا. Artinya hukumnya yaitu hukum mustahadah mumayyizah bahwa darah kuat itu dihukumi nifas, sedangkan darah lemah walaupun lama durasinya dihukumi suci atau istihadah, baik sedikit darahnya ataupun banyak. Dengan syarat darah kuatnya tidak keluar melewati 60 hari.
Di sini ketentuannya sama seperti wanita yang istihadah dari haid dari jenis mumayyizah. Dan syaratnya pula dua macam darah itu agar tidak didahului oleh naqo atau terputusnya darah sementara yang berlangsung selama 15 hari atau lebih. Jika pasca melahirkan langsung terjadi naqo sampai 15 hari atau lebih, maka darah yang datang berikutnya bukanlah nifas, akan tetapi darah haid. Iya, baik, teman sekalian ya, rahmatnya Allah. Jadi ada ketentuan di sini ya, bahwa di dalam ketentuan wanita yang mustahabah di sini ya, ada beberapa syarat tamyiz bagi wanita yang mumayyizah ya. Silakan di slide berikutnya, admin. Oke. Yang pertama, darah kuat itu dihukumi sebagai nifas, yang darah lemah walaupun durasinya lama dihukumi suci ya. Misalnya 20 hari hitam, 50 hari coklat ya, berarti nifasnya cuma 20 hari yang hitam ya, 50 hari coklat semuanya istihabah. Wa in qala zamanu, walaupun durasinya lebih lama daripada nifasnya. Nah, baik darahnya itu sedikit ataupun banyak, dengan syarat darah kuatnya tidak keluar lebih dari 60 hari. Syaratnya kalau dia keluar darah gitu ya, misalnya keluar darah selama 80 hari setelah melahirkan, dia istihabah dong karena 80 hari. Tapi darah hitamnya itu 70, coklatnya 10. Nah, ini nggak bisa disebut sebagai mumayyizah. Nggak bisa darah nifasnya digolongkan yang hitam tuh yang 70, terus yang istihabah tuh yang 10 coklat tuh nggak bisa. Kenapa? Ya karena nggak ada nifas lebih dari 60 hari. Jadi kalau darah kuatnya atau darah hitamnya itu yang kuat itu lebih dari 60 hari, maka ini tidak masuk dalam kategori mumayyizah. Maka nanti masuk kategori kedua, ghairu mumayyizah. Dia tidak memenuhi syarat tamyiz. Kemudian berikutnya, nah di sini ketentuannya sama seperti wanita istihabah dari haid, nah ya kan? Dan disyaratkan pula dua macam darah itu tidak didahului oleh nafkah yang berlangsung selama 15 hari atau lebih. Karena kalau misalnya ada masa nafkah 15 hari, yang datang setelah 15 hari masa nafkah itu bukan nifas lagi, tapi adalah haid. Contohnya misalnya, ada orang melahirkan 5 hari keluar darah dia, ya 5 hari dia keluar darah, berarti ini nifas ya, keluar darah setelah melahirkan 5 hari dia keluar darahnya, hitam, anggaplah hitamnya kan. Kemudian 15 hari darahnya terputus, nggak keluar sama sekali 15 hari, dari hari ke-6 sampai hari ke-20, itu berarti 15 hari ya, itu tidak keluar darah sama sekali. Kemudian di hari ke-21 dan berikutnya keluarlah darah merah, darah coklat begitu. Nah itu darah yang keluar di hari yang ke-21 itu bukan darah nifas, itu darah haid. Kenapa? Karena sudah dijeda dengan masa nafkah, masa berhentinya darah selama 15 hari. Nah itu ya, jadi walaupun di situ dia keluar darah bermacam-macam, ada hitam 5 hari, kemudian 15 hari bersih, kemudian 5 hari merah, 5 hari lagi coklat. Nah itu yang merah sama coklat itu enggak masuk dalam kategori nifas. Why? Kenapa? Karena sudah dijeda dengan masa bersih selama 15 hari. Dan masa bersih 15 hari itu masuk dalam kategori masa suci minimal yang bisa menjeda antara nifas dan haid ya. Tadi kita sudah sampaikan kalau nifasnya itu berhenti sebelum 60 hari, maka untuk bisa dihukumi sebagai haid harus ada jeda minimal 15 hari. Dan ternyata terpenuhi. Ya, 5 hari nifas, 15 hari suci, kemudian datang darah berikutnya, mau itu darah hitam, kuning dan lain sebagainya, itu bukan darah nifas lagi, tapi adalah darah haid. Jadi ini bukan kasus mumayyizah ya. Kalau berbagai macam darah itu dijeda dengan masa bersih 15 hari. Berikutnya. Ya. Dalam penjelasan ibarah di atas kita ketahui bahwa syarat tamyiz yang harus ada pada wanita mustahadah mumayyizah, yakni yang pertama adalah darah yang keluar melebihi 60 hari itu memiliki dua macam warna atau lebih. Warna yang lebih pekat disebut darah kuat, sedangkan warna yang lebih muda disebut darah lemah. Misalnya ia keluar dua jenis darah, yakni hitam dan coklat, maka yang hitam disebut darah kuat, sedangkan yang coklat disebut darah lemah. Bagaimana bisa yang keluar ada 3 jenis darah, misalnya hitam, merah, dan coklat, maka yang hitam disebut darah kuat, yang merah darah lemah, dan coklat disebut darah paling lemah. Contoh yang pertama, pasca melahirkan seorang wanita keluar darah total 70 hari, yakni 40 hari hitam atau kuat, 30 hari coklat atau lemah. Dalam kasus ini, ia adalah wanita mustahadah mumayyizah.
disebut mustahadah karena ia keluar darah lebih dari total 60 hari, dan mumayyizah karena darahnya lebih dari satu warna dan ia bisa membedakannya. Oke, baik. Silakan di-skebet lagi admin di halaman 17. Ya, baik. Nah, di sini ya. Jadi di sini dia keluar beberapa hari. Ada hitam, ada lemah ya. 40 dan 30 berarti dia 70 hari. Nah, karena dia keluar lebih dari 60 hari berarti dia mengalami istihadah. Darah nifasnya itu bercampur dengan darah istihadah di sini. Bagaimana menentukan di antara 70 hari ini mana yang nifas dan mana yang istihadah? Kita lihat ya. Oh, dari 70 hari itu yang 40 hitam, yang 30 coklat. Oh, berarti yang nifas yang hitam 40 hari, sedangkan yang coklat 30 hari itu adalah istihadah. Ya, kenapa disebut istihadah? Ya, karena keluar dari lebih dari 60 hari. Ya, kenapa disebut mumayyizah? Karena dia bisa membedakan dan menghitung warna-warna yang keluar, warna-warna darah yang berbeda dari kemaluannya. Ya, jadi ini adalah wanita yang mumayyizah. Baik wanita yang pertama kali mengalami nifas ataupun wanita yang sudah tidak pertama kali mengalami nifas, baik mubtada'ah ataupun mu'tadah, sama ketentuannya seperti ini persis. Itu ya. Kalau dia keluar 70 hari bisa membedakan warna darah dan memenuhi syarat tamyiz seperti ini, maka ini adalah wanita istihadah dari nifas dari golongan mumayyizah. Contoh yang kedua. Kalau yang tadi contoh pertama kita membahas dua macam darah ya. Hitam dan coklat, kuat dan lemah. Sekarang kita bahas darah yang 3 macam. Silakan. Ya, contoh yang kedua, pasca melahirkan, ia mengalami keluar darah total 75 hari sebagai berikut. 20 hari hitam atau kuat, 30 hari coklat atau lemah, 25 hari kuning atau paling lemah. Dalam kasus ini, golongan warna darah yang dihukumi nifas adalah yang jika digabung maka jumlahnya tidak lebih dari 60 hari. Kita lihat warna hitam dan coklat jika digabung hanya 50 hari, yaitu 20 tambah 30. Artinya kedua jenis warna darah tersebut masih bisa sama-sama dikategorikan sebagai nifas. Sedangkan golongan warna yang paling lemah atau kuning masuk dalam kategori istihadah. Oke, jadi di sini ada 3 macam darah ya. Hitam, coklat, kuning. Yang paling pekat itu yang hitam, maka dia disebut sebagai darah kuat. Nah, kemudian turun ke coklat, ya dia darah lemah, dan yang paling lemah, paling pucat warnanya, paling muda warnanya adalah yang kuning. Jadi 20, 30, 25. Kalau di total berarti berapa tuh? 75 hari ya. Berarti dia wanita istihadah dan dia bisa membedakan warna darahnya. Maka di sini yang golongan pertama kan hitam, oh udah pasti nifas. Kita lihat yang golongan yang kedua, warna coklat yang 30 hari. Mau masuk nifas atau istihadah? Itu tergantung. Kalau dijumlah dengan darah yang pertama, dengan darah hitam itu lebih dari 60 hari apa enggak? Oh enggak nih, karena apa? Yang hitam 20, tambah coklat 30, berarti total 50. Ya udah, berarti itu nifas semuanya. Nah, yang ketiga, yang 25 hari kuning bisa masuk nifas apa istihadah? Ya dijumlah aja dengan yang tadi 20 tambah 30, kalau ditambah 25, 60 apa enggak? Oh enggak, lebih. Ternyata 75 hari. Berarti yang terakhir, yang kuning 25 hari, yang paling pucat warnanya, ini masuk dalam kategori istihadah. Itu ya, dalam kategori istihadah. Nah, berarti di sini darah yang nifas adalah darah kuat dan darah lemah karena dua-duanya kalau dijumlah tidak lebih dari 60 hari. Ya, sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, pasca melahirkan seorang wanita keluar darah selama 68 hari sebagai berikut. 50 hari hitam atau kuat. Kemudian 15 hari coklat atau lemah, 3 hari kuning paling lemah. Dalam kasus ini yang dihukumi nifas hanya darah kuat saja atau hitam berjumlah 50 hari. Sebab jika dijumlahkan dengan darah lemah atau coklat maka jumlahnya melebihi 60 hari. Maka warna darah lemah dan paling lemah masuk istihadah. Oke. Nah, di sini kan ada kuat, lemah dan paling lemah. Darah kuatnya itu 50 hari, ya kan, hitamnya. Nah, ini udah pasti nifas nih. Cuman golongan yang kedua yang warna coklat 15 hari. Kalau yang 15 hari ini ditambahkan ke yang 50 hari itu jumlahnya 65.
maka lebih dari 60 hari. Oh, berarti yang coklat 15 hari ini nggak bisa digabung dengan yang 50 ya. Jadi yang coklat dan kuning ini adalah istihadah. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi yang coklat masuk nifas karena jumlahnya nggak lebih dari 60. Tapi kalau ini dijumlahkan lebih dari 60, maka dia bukan nifas ya. Baik, jadi di sini nifasnya adalah 50, sedangkan istihabahnya itu adalah 18 hari berwarna coklat dan kuning. Berikutnya. Oke, contoh yang keempat. Pasca melahirkan, seorang wanita keluar darah selama 80 hari sebagai berikut. 20 hari coklat atau paling lemah, 40 hari hitam atau kuat, 20 hari merah atau lemah. Kemudian dalam kasus ini yang dihukumi nifas adalah darah coklat dan darah hitam, yaitu paling lemah dan kuat, yang bila dijumlahkan total adalah 60 hari. Sementara yang 20 hari darah lemah atau merah adalah istihadah. Dalam syarat tamyiz dari nifas tidak harus ada aturan seperti tamyiz dari haid yang melarang darah kuat muncul di antara darah lemah dan paling lemah. Yajuz an yatakhallalahu qawiyyun bin nifas. Nah, ini bedanya istihadah dari nifas, istihadah mumayyizah dari nifas dan dari haid. Kalau dalam haid ya, ada darah kuat nyempil di antara darah lemah atau paling lemah, itu nggak bisa jadi mumayyizah, gitu ya, nggak bisa. Tapi kalau dalam nifas tuh bisa, ya. Karena gini, misalnya ada orang haid nih ya, sekali lagi haid, misalnya dia haid, dia 10 hari darahnya coklat, kemudian 10 hari darahnya hitam, 5 hari darahnya kuning gitu ya. Ini bukan orang yang mumayyizah gitu, bukan orang yang istihadah dari haid yang mumayyizah. Kenapa? Karena darah hitamnya itu datang nyempil di antara dua darah lemah. Tapi kalau dalam nifas itu masuk dalam kategori mumayyizah gitu ya. Misalnya orang habis melahirkan dia keluar darah coklat 10 hari. Kemudian keluar darah hitam misalnya 30 hari ya. Berarti dia nifas tuh ya semuanya. Jadi 10 coklat, 30 hitam ya. Kemudian 30 lagi merah misalnya. Nah, maka di sini coklat sama hitam itu dua-duanya adalah nifas. Karena tidak mungkin yang coklat itu diabaikan. Masa orang habis melahirkan yang coklat suci gitu kan, yang hitam itu adalah nifas, yang nggak bisa. Karena apa? Karena darah dimulai dari sejak melahirkan keluar janin itu udah bisa disebut sebagai nifas. Berbeda dengan haid yang tidak dimulai dengan sebab adanya kelahiran gitu enggak. Nah kalau nifas kan penyebab darah nifas keluarnya janin, kosongnya rahim. Walaupun datang coklat duluan, baru kemudian darah kuat gitu kan, kemudian ada darah lemah lagi, ya nggak apa-apa. Darah lemah dan kuatnya bisa digabungkan jadi nifas, sedangkan darah lemah berikutnya itu bisa disebut sebagai darah istihadah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan. Maka di dalam nifas itu boleh yajuzu ayyatakhallalahu qawiyyun fil istihadah minan nifas ya. Boleh di dalam darah nifas yang berbeda-beda warna itu nyempil darah kuat. Kalau ada nyempil darah kuat ya tetap dihitungnya dari sejak melahirkan gitu. Nah, masa habis melahirkan suci dulu baru ada darah nifas ya nggak mungkin. Jadi tidak diabaikan darah lemah ini ya, karena dia keluarnya datang setelah sebab keluarnya janin. Jadi lemah, coklat dan hitam itu yang dimasukkan dalam darah nifas, sedangkan yang merah yang setelah itu datang merah gitu ya, yang jumlahnya kalau di total itu lebih dari 60 hari, itulah yang disebut sebagai darah istihadah. Oke, silakan. Ya, kita lanjutkan ke syarat tamyiz yang kedua. Darah kuat yang keluar itu tidak melebihi 60 hari. Jika ia keluar darah lebih dari satu warna dan totalnya melebihi 60 hari, maka darah kuatnya tidak boleh dari 60 hari. Contohnya, pasca melahirkan ia keluar darah 75 hari sebagai berikut. 55 hari hitam atau kuat, 20 hari coklat atau lemah. Ini kasus mumayyizah karena darah kuatnya tidak lebih dari 60 hari. Maka yang 55 hari darah kuat adalah nifas, sedangkan yang 20 hari lemah adalah istihadah. Nah, ini udah kita jelasin dari tadi, udah sangat clear banget ya.
Clear sekali. Oke, contoh yang kedua nih. Kita lanjut yang kedua. Pasca melahirkan ia keluar darah 80 hari sebagai berikut. 65 hari warna hitam atau kuat, 15 hari warna coklat atau lemah. Maka ini bukan kasus mumayizah. Penentuan darah nifas dan istihadah tidak bisa dengan mengelompokkan warna darah. Ini masuk berikutnya, admin. Ya, ini masuk kategori goiru mumayizah yang insya Allah akan dijelaskan di bab berikutnya. Oke, nah tadi ya. Jadi kalau misalnya dia keluar darah 80 hari, berarti lebih dari 60 hari dong ya. Darahnya sih ada dua macam, hitam dan coklat. Tapi darah hitamnya, darah yang kuat, yang paling pekat, itu lebih dari 60 hari, itu 65 hari. Jadi di sini nggak bisa dikatakan, oh berarti nifasnya 65, sedangkan yang 15 coklat itu istihabah. Nggak bisa. Kenapa? Ya karena nifas nggak boleh lebih dari 60 hari. Nah, maka kalau ada kasus seperti ini, dia disebut sebagai ghairu mumayyizah, tidak memenuhi syarat tamyiz. Dan nanti kita akan bahas di Sabtu depan, insya Allah kita akan bahas wanita mubtada'ah dan mu'tadah yang dari golongan ghairu mumayyizah. Bagaimana caranya menggolongkan nifas dan istihadah bagi yang tidak memenuhi syarat tamyiz. Oke, berikutnya. Oke, kita masuk ke syarat tamyiz yang ketiga. Jika terjadi nakok sampai minimal 15 hari di sela-sela fase nifas atau pasca melahirkan, maka warna-warna darah yang datang kemudian tidaklah disebut nifas, melainkan haid. Contoh pertama, wanita melahirkan pada tanggal 1 Januari dan tak keluar darah. Kemudian tanggal 16 ia baru keluar darah selama 10 hari. Dengan simulasi sebagai berikut. Hari ke-1 hingga 15 sejak melahirkan tidak ada darah yang keluar. Hari yang ke-16 hingga 20 keluar darah hitam. Kemudian hari ke-21 hingga 26 keluar darah coklat. Dalam kasus ini tidak terjadi nifas sama sekali. Adapun darah hitam dan coklat di atas dihukumi sebagai darah haid. Nah, berarti dari hari yang tadi ya, hari ke-16 sampai hari ke-26 keluar darah hitam lah, keluar darah merah lah gitu kan, atau darah hitam dan coklat lah. Iya sih, memang dia keluar dua macam darah. Apakah dia masuk dalam kategori wanita yang nifas atau tidak? Oh, ternyata tidak, gitu kan? Ternyata tidak. Dia itu bukan wanita nifas di sini. Ini adalah wanita yang haid ini, ya kan? Ini wanita haid. Misalnya contohnya hari pertama sampai hari ke-15 dari kelahiran dia nggak keluar darah. Ya, kemudian setelah itu dia mengalami keluar darah selama 60 hari, 30 merah, 30 coklat gitu. Nah, itu 60 hari coklat dan merah itu bukan nifas namanya, tapi dia adalah wanita haid dan istihabah dari haidnya. Gitu ya. Jadi bukan nifas. Ya pada dasarnya sama aja sih, dia nggak sholat juga, nggak tawaf juga, nggak baca Quran juga sih emang ya. Cuman kita harus mendudukkan posisinya, ini nifas apa haid gitu. Jadi kita memahami ini darah apa sebetulnya. Nah karena apa? Karena darah nifas itu ya keluarnya paling lama hari ke-15 setelah melahirkan. Tapi kalau sampai hari ke-15 nggak ada darah sama sekali ya berarti dia nggak mengalami nifas pada kasus ini. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah pasca melahirkan ia mengalami 2 hari keluar darah merah, 15 hari darahnya berhenti, 10 hari keluar darah hitam. Maka nifasnya adalah 2 hari pasca melahirkan, sedangkan 15 hari itu adalah masa suci dan 10 hari adalah masa haid. Iya, ini sudah dipahami ya. Yang 2 hari itu nifas karena keluarnya setelah rahim kosong dari janin. Kemudian 15 hari berhenti berarti itu masa suci karena minimal durasi masa suci adalah 15 hari. Kemudian setelah itu keluar 10 hari ini bukan nifas, melainkan apa? Melainkan dia adalah darah haid. Berikutnya? Berikutnya adalah cara tamyiz yang contoh ketiga ya. Berikutnya adalah contoh ketiga. Pasca melahirkan dia mengalami 3 hari keluar darah merah. 15 hari darahnya berhenti. Kemudian 17 hari keluar darah hitam. Maka nifasnya adalah 3 hari pasca melahirkan. Sedangkan 15 hari itu adalah masa suci.
dan 17 hari adalah masa haid yang bercampur dengan istihadah, di mana ia harus memilah haid dan istihadohnya dengan cara yang sudah kita bahas di bab istihadah dari haid. Ya, sekali lagi, kalau orang mengalami haid 17 hari, jangan langsung patok, pokoknya istihadahnya hari ke-16 dan 17 nih. Salah ya, keliru ya. Kenapa? Karena istihadah tidak selalu di hari ke-16, enggak. Ya, tergantung dia itu wanita istihadah dari haid yang mumayyizah atau bukan, seperti itu. Dan itu sudah tuntas ya kita bahas di bab istihadah dari haid. Oke, baik. Di syarat tamis yang terakhir buat nifas. Dan syarat tamis yang nomor 4 adalah darah yang keluar pada hari ke-60 dan hari berikutnya tidak ada jeda atau tidak berhenti walau sejenak. Sebab jika darah sempat berhenti pada hari ke-60, maka darah yang keluar pada hari ke-61 bisa jadi adalah haid dan bukan istihadah. Contohnya, pasca melahirkan ia keluar darah selama 67 hari, yakni 60 hari hitam, 7 hari merah. Namun pada hari ke-60 darahnya sempat berhenti dari siang hingga sore, maka 60 hari dihukumi nifas, sedangkan yang merah selama 7 hari adalah haid dan bukan istihadah. Oke, baik. Baik, jadi di sini tadi kita sudah bahas ya bahwa wanita yang mengalami istihadah dari nifas, dia keluar darah lebih 60 hari. Kalau di hari ke-60 itu sempat berhenti walau sejenak, maka di hari ke-61 dan berikutnya bisa saja dihukumi sebagai darah haid kalau itu memenuhi syarat. Tapi kalau ternyata di sini ya tidak berhenti di hari ke-60, maka dia mengalami istihadah dari nifas. Nah, contoh pertama ini, ketika dia pasca melahirkan keluar darah 67 hari totalnya. 60 hitam, 7 hari merah. Tapi di hari ke-60 darahnya sempat berhenti dari siang sampai sore. Maka di sini tidak ada kasus istihadah sama sekali, ya. Ini tidak ada kasus istihadah sama sekali, apalagi dihukumi sebagai wanita mumayyizah. Nggak bisa. Ya, wanita mumayyizah itu ya wanita yang istihadah, yang bisa bedain warna darah. Nah, di sini nggak ada istilah mumayyizah lah, apa segala macam, nggak ada. Itu nifas seutuhnya, nggak ada kasus istihadah sama sekali. Karena apa? Ya 60 yang hitam itu adalah nifas. Masa sucinya ya dari siang sampai sore. Nah, begitu setelah itu keluar lagi darah, berarti itu adalah disebut sebagai darah haid. Ya, karena di hari yang ke-60 sempat berhenti dari siang sampai sore, maka di hari yang merah itu disebut sebagai darah haid. Contoh yang kedua, contoh yang kedua adalah pasca melahirkan dia keluar darah selama 75 hari, yakni 50 hari hitam atau kuat, 10 hari merah atau lemah, 5 hari coklat atau paling lemah. Namun pada hari ke-60 darahnya tidak berhenti sama sekali dan terus-terusan hingga hari ke-65. Maka dalam kasus ini 60 hari yang berwarna hitam dan merah dihukumi nifas, sedangkan yang coklat selama 5 hari adalah istihadah. Ya. Jadi pada hari ke-60 kalau darahnya tidak berhenti sama sekali, maka dia ada kasus istihadah dari nifas dan ditentukan karena ini dia memenuhi syarat tamis, bisa bedain warna darah, ada yang kuat, lemah dan paling lemah, maka yang kuat hitam, ditambah yang merah yang lemah. Kalau di total itu lebih dari 60 hari enggak? Oh enggak, pas banget tuh 60 hari. Ya. Kemudian 5 hari yang coklat ini disebut sebagai darah istihadah. Nah inilah yang masuk dalam kategori mumayyizah, bisa membedakan warna darah dan masuk dalam kategori tamis, dan kebetulan banget istihadahnya dimulai di hari ke-61. Kebetulan ini contoh yang memang didesain sedemikian rupa ya. Jadi kebetulan, jarang-jarang sih yang mengalami seperti ini ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 8:30 lebih ya. Materi kita pada malam hari ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup 1, 2, 3, dan 4. Jika di grup 1, 2, 3, dan 4 tidak ada, baru kemudian kita akan membacakan pertanyaan via room chat di Zoom dan via live YouTube. Silakan. Saya serahkan waktu ke MC, silakan. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, jemaah sekalian. Di sini udah ada pertanyaan dari kelompok 1 grup 1 dulu. Grup 1 nggak ada. Oke, yang
kayaknya di grup 3. Di SFL, di grup SFL tidak ada ya? Ada kan? Oke, baik. Di chat room ada? Belum, masih typing. Chat room belum ada juga. Berarti ini udah paham semua insya Allah Ustazah ini. Oke, baik. Di live YouTube kita cek. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada silakan pengumuman. Oke, baik teman-teman sekalian. Sambil menunggu ya, karena tadi ada yang typing satu. Di teman-teman sekalian yang mau berinfak ya, kita mengajak semuanya untuk memberikan berkontribusi ya, mendukung program yang ada di Rumah Fikih Indonesia dengan menyalurkan infak terbaiknya melalui bisa ke Bank Muamalat. Nomor rekeningnya adalah 3604 kali 6321 atas nama Aini Aryani, atau bisa juga ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 3353158410 atas nama Aini Aryani, atau juga teman-teman sekalian bisa scan di barcode yang ada di situ juga di layar kita. Nah, mari teman-teman kita berkontribusi ya, tentunya di Rumah Fikih Indonesia. Oke. Terus bagi yang ingin mengikuti kajian-kajian lain ya, yang diadakan oleh Ustazah Aini atau Ustazah yang menjadi narasumbernya, teman-teman bisa follow Instagramnya beliau di @ainiaryani_ seperti itu. Jadi silakan di follow akunnya Ustazah Aini Aryani, karena beliau juga sangat aktif mengisi di berbagai lembaga dan perkantoran di Jakarta. Oke, ini ada pertanyaan kayaknya ini Ustazah di chat. Ini di SFL 1, di grup 1 ada. Oke, kita bacakan dulu pertanyaannya. Dari Assalamualaikum Ustazah, saya mengalami nifas 60 hari tapi di hari ke-35 berhenti selama 5 hari. Pertanyaan saya, yang 5 hari itu dihukumi suci dan wajib sholat, sementara saya tidak sholat selama 5 hari masa naqo tersebut wajib qadha. Terima kasih Ustazah. Baik. Jadi nifasnya adalah 60 hari. Sedangkan di hari ke-35 berhenti 5 hari. Berarti 35, 36, 37, 38, 39. Ada masa berhentinya darah. Tapi beliau tidak sholat, tidak mandi, dan lain sebagainya. Gitu ya. Mungkin karena beliau ini bukan mubtada'ah. Beliau itu bukan wanita yang baru pertama kali nifas. Bisa saja beliau ini wanita yang sudah mengalami nifas yang kesekian kalinya dan sudah tahu ritme nifasnya. Sudah punya durasi kebiasaan nifasnya. Misalnya di kelahiran pertama dia nifas 60, kelahiran kedua nifasnya juga 60, di hari yang ketiga nifasnya, di kelahiran ketiga nifasnya juga 60, maka di kelahiran yang keempat beliau punya patokan nifasnya juga 60 hari. Kok tiba-tiba di hari yang ke-35 ini stop gitu kan? Saya yakin darahnya nanti akan keluar. Dia yakin gitu ya, karena dia punya masa adat nifas selama 60 hari. Maka kalau dia punya adat 60 hari, dia boleh untuk menunda tidak mandi terlebih dahulu dengan keyakinan darah akan kembali lagi. Dan ternyata betul, darah kembali lagi di hari ke-40 sampai hari ke-60. Apakah wajib untuk diqadha? Pada dasarnya tidak, sebab beliau meninggalkan sholat di hari-hari yang memang masih dihukumi sebagai nifas. Beda halnya kalau beliau ini adalah wanita yang mubtada'ah, wanita yang pertama kali mengalami nifas. Belum punya patokan jumlah nifas itu berapa hari, itu belum ada patokannya. Sehingga wanita yang seperti ini begitu ngelihat darah itu bersih ya, darahnya itu bersih, darahnya nggak muncul, udah dicek, udah dicolek juga dengan tisu dan kapas di area dalam kemaluannya juga nggak ada bercak darah sama sekali, ya maka dia pada dasarnya udah wajib sholat, udah wajib untuk melakukan puasa Ramadan kalau itu puasa Ramadan.
Karena apa? Karena secara zahir darahnya sudah berhenti. Nah, itu yang wajib untuk dia lakukan pada saat itu. Walaupun mungkin nanti keluar lagi darahnya, oh ternyata nifasnya belum selesai gitu ya. Tapi apa yang harus dia lakukan ketika itu? Ya harusnya dia mandi aja, dia sholat aja. Karena apa? Ya dia tidak punya patokan masa adat kebiasaan. Harusnya ketika dia bersih, sholat aja gitu kan. Sholat aja, mandi aja dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah di sini ibu bertanya, sepertinya udah bukan wanita yang pertama kali nifas ya, udah punya durasi kebiasaan nifas. Apakah wajib diqodho? Pada dasarnya tidak wajib diqodho karena itu masih dalam rangkaian masa nifas. Baik, silakan ke grup yang kelima. Oke, grup kelima itu dari Najwa Syifa. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya jika pasca melahirkan kasusnya 7 hari darah merah, 14 hari nako, 14 hari darah coklat, apakah masih dihukumi nifas atau tidak? Di sini darah berhentinya darah kurang dari 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari dan darah yang datang berikutnya masih bisa digabungkan dalam rangkaian 60 hari, maka semuanya adalah nifas. Jadi kalau 7, 14 tambah 14 durasinya berapa? Berarti 28 tambah 7, 35 ya. 35 hari ini nifas semuanya. Kenapa? Karena nakoknya kurang dari 15 hari. Baik. Kita tunggu di grup yang berikutnya, kita baca di chatroom, silakan. Di chatroom, baik. Oke. Saya mau nanya, kemarin saya keguguran hamil 2 bulan setelah itu keluar darah selama 3 minggu. Itu dinamakan darah nifas atau darah istihadah? Oh, hamil 2 bulan dia keguguran. 2 bulan itu berarti sudah 8 minggu ya. Tergantung. Jadi gini Ibu, kita ini sebetulnya sudah membahas ini di episode yang kelima ya, tentang di episode yang keberapa ya, tentang darah kehamilan dan keguguran. Saya lupa episode berapa itu. Nah, darah keguguran ini di dalam mazhab Syafi'i, kalau keluarnya itu sudah berupa gumpalan darah atau gumpalan daging, maka itu masuk dalam kategori darah yang keluar setelah itu masuk dalam kategori nifas. Tapi kalau yang keluar itu hanya darah biasa ya, sebagaimana darah haid begitu, darahnya cair begitu ya, atau kental tapi tidak berupa gumpalan apapun, tidak berupa gumpalan darah atau alaqah, tidak berupa gumpalan daging atau mudghah, hanya darah saja, maka itu dihukumi sebagai istihadah. Umumnya kalau orang keluar darah keguguran di usia kehamilan yang kedua bulan, berarti ini udah pekan ke-8, biasanya sih itu sudah membentuk jaringan, sudah membentuk modiga atau mudghah atau gumpalan daging. Kalau misalnya itu sudah merupakan gumpalan daging, ya berarti yang keluar adalah istihadah. Kenapa saya tahu kalau misalnya usia 2 bulan itu keluarnya itu modiga? Ya karena saya pernah mengalami sendiri. Saya pernah keguguran Ibu ya di pekan yang ke-8. Dan yang keluar itu adalah jaringan yang kata dokter itu adalah modiga. Bahasa Arabnya adalah mudghah atau gumpalan daging. Dan itu sudah menjadi calon khalqun adami, calon manusia, udah menjadi permulaan membentuk seperti manusia. Karena udah menjadi gumpalan daging, maka darah yang keluar selama 3 minggu tersebut masuk dalam kategori nifas. Belum ada nih Ustazah. Oke, baik. Kalau begitu kita tutup kajiannya, silakan. Ya, karena tidak ada ya teman-teman, insya Allah sudah mengerti atas segala penjelasan yang Ustazah berikan pada malam hari. Baik. Langsung saja kita tutup pertemuan kita pada malam hari dengan baca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon maaf jika banyak salah dan jazakumullah khairan kepada Ustazah. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustazah dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pengumuman untuk pekan depan belum dibaca? Oh iya, lupa. Oke, untuk kajian sekolah fikih live
minggu depan. Udah saya kirim ke WhatsApp-nya satu lagi ya, Ya. Atika. Langsung saja ya saya bacakan. Ya. Itu hari Senin itu pada subuh ada fikih sirah, temanya Isra Mi'raj bersama Ustaz Ahmad Sarawat LCMA. Kemudian habis Isya itu fikih azan, sunnah muazin ya, temanya bersama Ustadz Akil Haidar. Kemudian hari Selasanya habis subuh itu ilmu hadis, membahas tentang antara hadis, sunnah, dan athar. Terus habis Isyanya adalah membahas tentang akidah, para ulama salaf yang mentakwil, itu bersama Ustadz Muhammad Ajib. Kemudian hari Rabu habis subuh itu tarikh tasyri', itu temanya adalah para mujtahid tabaqat kedua Hanafiyah. Kemudian habis Isyanya adalah bahasa Arab, At-Takhyim bersama Ustadz Teuku Khairul Fazli. Kemudian hari Kamis habis subuh itu adalah kajian fikih kontemporer, membahas tentang memahami konsep siwak bersama Ustadz Ahmad Sarwat. Dan habis Isyanya adalah hadis ahkam, hukum memakai bejananya orang non-muslim bersama Ustadz Ahmad Zarkasi. Kemudian hari Jumat habis subuh membahas tentang qawaid fiqhiyah, temanya adalah qawaid fiqhiyah berdasarkan cakupannya bersama Ustadz Firman Arifandi. Kemudian habis Isyanya fikih muamalah tentang khiyar dalam jual beli bersama Ustadz Abdul Wahab. Kemudian hari Sabtunya fikih kuliner membahas tentang hal haram binatang darat bersama Ustadz Wildan Jauhari. Dan malamnya insya Allah kita akan bertemu lagi membahas tentang istihadah dari nifas bersama Ustazah Aini Ardian. Oke, semoga kita dimudahkan untuk mengikuti serangkaian kajian yang diadakan oleh Rumah Fikih Indonesia. Baik, teman-teman sekalian, kita tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh alah, satu akun ditonton bareng-bareng. Oh ya, itu pesantren apa itu? Sofia Wardatul Jannah. Banyak banget yang nonton satu akun. Rame banget. Mudah-mudahan semuanya menyimak ya. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya belajarnya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, dimudahkan dalam memahami dan mencari ilmu dan mengamalkannya. Semoga punya masa depan yang cerah, jadi orang besar semuanya bermanfaat bagi dirinya, orang tuanya, dan agama. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat ya. Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.